mensosialisasikan tentang pemisahan campuran sifat fisika dan sifat kimia. Standar kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan materi. Standar kompetensi: memahami berbagai sifat dalam perubahan fisika dan kimia. Standar kompetensi: melakukan pemisahan campuran dengan berbagai cara berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menjelaskan dasar pemisahan campuran berdasarkan ukuran partikel dan titik didih. Yang kedua, melakukan percobaan untuk memisahkan campuran dengan teknik penyaringan, penguapan, kristalisasi, destilasi, dan kromatolografi kertas. Dan yang ketiga, melakukan percobaan penjernihan air dan dengan teknik sederhana. Materi: sifat zat. Tahukah kamu mengapa pada termometer digunakan raksa untuk mengisi pipa kapiler? Raksa dipilih karena memiliki beberapa kelebihan sifat fisik dan sifat kimia. Tahukah kamu bahwa peralatan yang diproduksi selalu mempertimbangkan sifat fisik dan sifat kimia zat? Mengapa demikian? Sifat fisika suatu benda. Sifat fisika suatu benda ada warna, ukuran, wujud, bau, rasa, massa jenis, kelarutan, daya hantar listrik, dan titik lebur dan titik didih. Sifat kimia. Sifat kimia yaitu sifat mudah atau sukar terbakarnya suatu zat. Contohnya, pada suatu zat mudah atau sukar berkarat. Besi mudah sekali berkarat apabila terkena udara lembab, air hujan, sehingga pengguna besi bisa digantikan dengan baja anti karat. Pemisahan campuran. Campuran tersusun dari dua zat atau lebih. Contohnya, air laut tersusun dari air, garam, dan zat padat. Pemisahan komponen-komponen penyusun campuran dapat dipisahkan dengan beberapa cara, yakni penyaringan, destilasi, sublimasi, kristalisasi, dan kromatolografi. Filtrasi atau penyaringan tujuannya untuk memisahkan zat padat dari zat cair dalam suatu campuran berdasarkan perbandingan wujudnya. Alat bantunya bisa menggunakan penyaring, ukuran penyaring sesuai dengan ukuran zat yang akan disaring. Contohnya, pemisahan pasir dan kerikil. Salah satu contohnya pada garam dapur yang bercampur dengan kotoran kita larutkan dalam air. Kemudian kita saring, kotoran akan tertinggal dalam kertas saring. Sedangkan garam yang larut dalam air masuk menembus kertas saring. Zat yang tertinggal dalam kertas saring disebut residu, sedangkan cairan yang dapat menembus kertas saring disebut filtrasi. Destilasi atau penyulingan adalah suatu cara pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih komponen-komponen penyusun campuran. Contohnya, proses pengolahan minyak bumi, minyak seperti LPG, bensin, minyak tanah, solar, dan aspal. Contohnya yaitu dengan melakukan percobaan campuran spiritus dengan air, masukkan dalam labu destilasi, kemudian dipanaskan. Proses yang terjadi adalah campuran air dan spiritus. Yang ketiga, uap spiritus didinginkan dalam pendingin Liebig sehingga mengembun dan menetes di tabung Erlenmeyer. Pengkristalan, kristalisasi.
Kristalisasi ini banyak dilakukan oleh pembuat garam atau penanti garam. Ya, ini salah satu contoh dari pembuatan garam. Di situ ada bapak-bapak yang sedang membuat garam di pinggir pantai. Untuk menghasilkan garam, air laut dijemur di tepi tambak-tambak tepi pantai. Sublimasi adalah perubahan zat dari wujud padat ke gas atau sebaliknya. Contohnya bisa melakukan percobaan. Yang pertama, potong kertas, saring, atau tisu berukuran 2-5 cm, dan selanjutnya membuat tanda titik dengan tinta atau spidol pada ujung kertas saring dan biarkan kering. Selanjutnya, masukkan ujung kertas saring ke dalam air yang ada dalam gas kimia dan diamkan air meresap beberapa saat. Setelah itu, mengangkat dan mengamati apa yang terjadi pada tinta yang menempel pada kertas saring. Penguapan adalah suatu teknik untuk memisahkan suatu larutan yang zat penyusun larutan tersebut berupa padatan dan cairan. Pengolahan air. Analisis secara sederhana dapat dilakukan sendiri di rumah untuk menguji kandungan kimia dalam air, yaitu sebagai berikut. Setengah gelas. Semakin cepat perubahan yang terjadi pada air teh menunjukkan semakin tinggi kandungan kimiawi air tersebut. Bila perubahannya lambat atau baru berubah setelah pengamatan 1 malam, kandungan kimiawinya lebih sedikit. Namun tetap air itu kurang baik dikonsumsi. Dapat digunakan untuk keperluan lain kecuali untuk dikonsumsi. Air yang mengandung tingkat kesadahan dan kandungan logam tinggi dapat terlihat bila air teh berubah menjadi hitam, ungu, atau biru. Bila warna air tetap berwarna seperti air teh, maka secara kimia kualitas air itu baik. Dengan salah satunya dengan melakukan percobaan, yaitu air yang diuji dimasukkan ke dalam gelas, kemudian ditutup, dan air tersebut dibiarkan sampai 5 hari. Setelah 5 hari, air diperiksa. Apabila terdapat perubahan warna atau gumpalan warna seperti warna putih, hitam, atau hijau, maka air tersebut kurang baik secara biologis, mengandung mikroorganisme atau bakteri berbahaya. Pengujian sifat biologi air secara sederhana. Air yang baik akan tetap jernih meskipun disimpan selama 5 hari. Semakin cepat terjadinya perubahan warna atau gumpalan pada air yang diperiksa menunjukkan semakin tinggi kadar mikroorganisme yang dikandungnya. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum.